Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN di seluruh tanah air. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat. Senang sekali saya Yuli Risnawati hadir menyapa Sobat ASN tentunya dalam program yang spesial Podcast ASN Sehat Bugar. Salam sehat, salam bugar. Tentunya program ini dipersembahkan oleh Corporate University Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan rumah sakit di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, Sobat ASN, pada episode kali ini, BPSDM Provinsi Jawa Timur berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Rumah Sakit Menur Provinsi Jawa Timur yang tentunya akan membahas tema yang sangat menarik dan lekat dengan kehidupan sehari-hari Sobat ASN. Sobat ASN, kapan terakhir kali Anda benar-benar beristirahat tanpa memikirkan pekerjaan? Karena bagi sebagian ASN, pekerjaan tidak hanya berhenti saat jam kantor selesai. Mungkin Anda bisa menyelesaikan pekerjaan seperti membalas pesan atau ada target yang harus diselesaikan dan berbagai tanggung jawab yang terus menanti. Lalu gimana sih caranya menjaga keseimbangan antara karir, kesehatan, dan kehidupan pribadi? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam podcast ASN Sehat Bugar kali ini dengan tema Work-Life Balance. Hidup bahagia, karir mengudara. Untuk membahas tema yang menarik ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan membantu kita memahami bahwa apa sih work-life balance dari perspektif kesehatan jiwa. Baik, beliau adalah Dr. Lila Nurmayanti, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang, dokter. Selamat datang di tempat kami, Mbak Yuli, Sobat ASN, dan pemirsa semuanya. Iya. Selamat datang. Kabar baik, dokter, hari ini? Baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir pada podcast ASN Sehat Bugar kali ini. Baik dokter, sebelum kita masuk lebih dalam ke tema kita hari ini, boleh dokter menyapa Sobat ASN terlebih dahulu yang sedang menyaksikan nih dok, dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, sekaligus berbagi cerita dokter mengenai bidang kesehatan jiwa yang selama ini dokter tekuni. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ya. Selamat datang Sobat ASN dan pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Lila Nurmayanti. Saya dokter spesialis jiwa atau mungkin Sobat ASN kenal dengan istilah psikiater, nggih. Saya bekerja di Rumah Sakit Menur, salah satu rumah sakit provinsi di Jawa Timur sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jadi profesi yang sudah kami geluti di sini sehari-hari ya tentang work-life balance itu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, Sobat ASN, kalau bicara mengenai kesehatan jiwa, rasanya topik ini tentu sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari Sobat ASN, terutama di tengah tuntutan pekerjaan yang serba dinamis ini ya dok. Dok, istilah work-life balance sekarang ini seringkali kita dengar. Namun sebenarnya apa sih maksud work-life balance ini dari kacamata kesehatan jiwa dan mengapa hal ini penting dok bagi ASN? Ya. Jadi Mbak Yuli, istilah work-life balance itu sebenarnya sudah kita kenal lama. Tapi mungkin karena banyak sekali insiden, terutama pada teman-teman ASN sekalian, kok banyak ya kejadian ini yang disebabkan akibat ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga kita mulai nih highlight nih, kayaknya ada sesuatu nih. Dan kita mulai menggaungkan kembali topik-topik yang sudah lama kita ada, tetapi kita aktifkan kembali karena beberapa kasus ternyata berhubungan dengan work-life balance. Jadi work-life balance adalah sebuah kondisi di mana terjadi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan personal atau kehidupan pribadi. Harapannya dengan kondisi work-life yang balance, yang seimbang, maka kondisi kita akan semakin tetap stabil dan semakin membaik, walaupun usia kita semakin bertambah seiring dengan tuntutan pekerjaan yang semakin bertambah. Ya. Baik, menarik sekali ya Sobat ASN. Berarti work-life balance ini mengenai bagaimana kita hidup tetap sehat dan tentunya tetap nyaman dalam menjalankan berbagai peran dalam kehidupan. Begitu. Betul. Ya dok? Ya. Nah dok, rasanya
Saya dan juga mungkin Sobat ASN merasa mungkin waktu 24 jam yang kita miliki sehari itu seperti kurang, Dok. Ada pekerjaan, kemudian ada keluarga yang perlu kita perhatikan, belum lagi aktivitas lainnya. Menurut dokter, mengapa kondisi seperti ini banyak dialami oleh kita saat ini, Dok? Ya, istilah kita 24 jam rasanya kayak nggak cukup ya. Ya, betul sekali. Tahu-tahu datang sudah, makan siang, istirahat, belum sempat. Tahu-tahu, loh lah kok sudah waktunya pulang. Padahal banyak pekerjaan istilah kita yang masih belum terselesaikan. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan nanti jika kita tidak mampu melakukan pengaturan dalam pekerjaan kita yang akhirnya membuat waktu kita yang sebenarnya kita gunakan untuk keluarga, akhirnya kita prioritaskan untuk pekerjaan. Nah, di sana nanti mulai bibit-bibit dampak akibat imbalance dari work life kita itu. Baik, Ya. saya rasa banyak nih dari Sobat ASN yang langsung mengangguk begitu ya mendengar penjelasan dari dokter itu dan merasa relate seperti itu, Dok. Kadang-kadang rasanya pekerjaan itu memang tidak pernah selesai-selesai ya, Dok. Nah, menarik. Seringkali seseorang mungkin merasa dirinya baik-baik saja, Dok. Tetap masuk ke kantor, kemudian juga tetap bekerja seperti biasa, Dok. Namun sebenarnya apakah ada, Dok, tanda-tanda yang harus kita waspadai ketika seseorang mulai kehilangan keseimbangan hidupnya, Dok? Tanda-tanda yang mungkin sering kita lewatkan begitu, Dok, sebagai Sobat ASN. Oke. Tanda-tanda dari awal sebuah ketidakseimbangan dari pekerjaan dan kehidupan kita ya. Mungkin Sobat ASN dan pemirsa sekalian bisa merasakan sendiri. Saat kita mulai bangun pagi deh, gitu ya. Kita merasa kita nggak bugar, kita nggak seger. Kok rasanya bangun tidur tapi kok rasanya nggak seger ya? Itu aja sudah tanda-tanda artinya ada kondisi kesehatan tidur kita yang mulai terganggu. Terus sudah mulai nih, baru bangun ini yang dipikir pekerjaan. Udah mikir pekerjaan, udah bingung. Aduh, gitu. Pagi-pagi sudah bilang aduh nih. Ya. Nah, itu istilah kita sudah mulai memikirkan sebuah beban pekerjaan yang harus kita waspadai jika kita menganggap pekerjaan sebagai sebuah beban dan kalimat pertama yang kita pikir adalah aduh gitu. Wah, itu berarti ada konsep dari pekerjaan yang harus kita telaah ya, kita waspadai bersama gitu. Baik, Ya. jadi ternyata tanda-tandanya ini tidak selalu berupa gangguan besar ya, Dok. Ya. Tapi justru kadang tadi saat baru bangun tidur merasa aduh aku harus mengerjakan ini itu hari ini seperti itu, dan itu sering kali kita abaikan dan terus tetap bekerja seperti itu, Dok, bahkan sampai seharian ya. Nah, Dok, kalau kondisi ini terus berlangsung tentu saja ini bisa berdampak pada kesehatan mental Sobat ASN ya, Dok. Betul. Belakangan kita juga sering mendengar istilah burnout, Dok. Ya. Sebenarnya bagaimana cara membedakan, Dok, antara lelah biasa dengan lelah burnout yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Sobat ASN, Dok? Ya. Burnout itu istilah kita kalau di kedokteran sebuah neurastenia, jadi sebuah kelelahan yang bersifat kronis dan berdampak sangat buruk. Jadi burnout itu istilah kita ibaratkan kayak rumah. Megah sekali Mbak Yuli, Sobat ASN, pemirsa. Bagus, dari luar kelihatan bagus, tapi ternyata waktu di dalam dilihat, loh lah kok sudah kebakar, gosong. Artinya jika sudah terjadi seperti itu, butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaiki. Nah, sebelum menjadi seperti itu, kita mulai sekarang belajar untuk bisa menyeimbangkan supaya ke belakangnya tidak menjadi seperti itu. Kesannya kayak baik-baik aja ya, tapi kok kondisinya lelahnya istilah kita level dewa nih gitu ya. Lelahnya sudah sulit untuk bisa kembali segar walaupun dengan istirahat yang cukup, walaupun dengan sudah cuti yang cukup. Nah, itu bedanya dengan lelah yang biasa. Kalau kelelahan biasa kita pakai dengan istirahat, bangun paginya udah seger. Kalau lelah pada burnout bangun pagi belum tentu bisa seger lagi. Gitu. Berarti kelelahan ini tidak semuanya sama ya, Dok? Ya. Dan mengenali sejak dini tentu bisa membantu Sobat ASN untuk mencegah masalah yang lebih serius, begitu ya, Dok? Ya. Kalau ada Sobat ASN nih, Dok, yang mungkin sedang merasa jenuh, lelah, atau bahkan
sedang merasa kehilangan semangat untuk bekerja seperti itu. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh sobat ASN untuk mulai memulihkan kembali keseimbangan hidupnya, Dok? Banyak tips ya yang bisa kita berikan pada sobat ASN dan pemirsa untuk memulai start nih sebuah gaya hidup baru menuju ke era baru nih gitu ya, supaya kita bisa tetap beradaptasi dengan tantangan, dengan dinamika dari pekerjaan kita. Satu, terapkan batasan. Jadi saat kita melakukan sebuah pekerjaan dan memang sudah menyelesaikan target di hari atau di minggu ini, di bulan itu, tetapkan batasan itu. Supaya apa? Nggak keteteran nih, pekerjaan kita nggak berkelanjutan. Kita tahu goals kita. Jadi istilah kita sudah terbiasa dengan planning. Jadi planning well istilah kita ya. Jadi kita hari ini itu udah saya hari ini akan menyelesaikan ini. Itu sudah terplanning. Nah, yang kedua, setting goals itu tadi ya, bagian dari planning kita. Yang ketiga, kita terbiasa dengan menerapkan pola istirahat yang cukup. Jadi jangan sampai sudah waktunya istirahat, itu kita masih melanjutkan pekerjaan. Itu beresiko nanti pekerjaan kita yang akan kita jalani berikutnya bisa tidak berkualitas. Jadi pastikan tidur cukup dan berkualitas itu tadi. Baik, jadi kita harus tidur cukup dan berkualitas serta memberi ruang ya, Dok, bagi diri sendiri dengan itu. Dan jangan lupa ya, tetap melakukan aktivitas kebugaran. Oh, baik. Ya. Olahraga. Iya, betul. Jadi setelah selesai bekerja juga harus ada olahraganya begitu ya? Ya, betul. Jadi olahraga itu bisa di waktu luang dan menjadi sebuah bentuk leisure time. Jadi bentuk dari sebuah kesenangan. Jadi bukan sebuah beban, aku harus olahraga nih gitu. Akhirnya olahraga bukan mengeluarkan hormon yang membuat kita senang, bugar, tapi hormon yang membuat kita stres. No. Ya. Jadi kasih sebuah olahraga yang memang ending output dari hasil olahraga itu adalah sebuah kesenangan. Iya. Baik, karena olahraga juga membuat kita memproduksi hormon dopamin. Betul, ya, Dok. Jadi setelah lelah seharian dengan pekerjaan kita berolahraga tentu akan membuat kita fresh lagi dan siap menghadapi hari esok, begitu ya, Dok. Nah, tadi dokter juga sudah menjelaskan sedikit mengenai bahwa kita harus menerapkan batasan, Dok, terhadap pekerjaan kita dan juga dengan aktivitas sehari-hari kita. Kemudian saat ini kan Sobat ASN hidup di era digital, Dok, yang mana mungkin kami masih menerima pesan di hari libur ataupun ada pekerjaan lain di akhir pekan. Menurut dokter, bagaimana cara yang lebih teknis untuk menyikapi kondisi seperti ini agar tentunya kami Sobat ASN tetap profesional dalam bekerja, namun juga tetap bisa menjaga keseimbangan hidup tadi, Dok? Oke. 24 jam, internet 24 jam, pekerjaan juga ada tuntutan ke arah sana. Jangan lupa kemampuan kita untuk manajemen stres dan membuat sebuah prioritas dari pekerjaan kita atau tasking priority adalah nomor 1. Jadi pada saat kita mendapatkan pesan berupa tugas atau apapun ya, Sobat ASN pemirsa, di luar jadwal itu otomatis kita harus belajar untuk membuat taking priority dari tugas kita. Oh iya, ini ada tugas yang harus saya selesaikan segera. Ini ada tugas yang bisa saya pending, ini ada tugas yang bisa saya delegasikan, ini ada tugas yang mungkin ini bukan tugas saya. Tapi wise loh ya, ntar dibilang semua nggak tugas saya. Ya, jadi tetap lihat dari apa istilah kita, job description kita, untuk kita tahu. Ada kadang beberapa tugas dari ASN, Sobat ASN dan pemirsa itu ternyata overlap atau tumpang tindih dengan pekerjaan dari bagian yang lain. Lah itu artinya ada sebuah tugas yang bisa dikerjain bareng. Kalau bisa dikerjain bareng, ngapain dikerjain sendiri? Nah, itu bagian dari manajemen prioritas atau manajemen stres tugas yang harus dilakukan dan bisa dipraktekkan, dipelajari mulai sekarang. Baik, jadi kita Sobat ASN perlu menerapkan manajemen prioritas.
dan juga agar tetap bisa membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, begitu ya dok. Nah dok, kalau berbicara tentang langkah yang lebih praktis, kalau dokter diminta memberikan 2 atau 3 kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan ASN untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Apa yang paling dokter rekomendasikan, dok? Ya, untuk menjaga rekomendasi kita menjaga supaya diri kita tetap sehat ya. Ya, secara fisik dan secara juga fisik mental. dan mental. Satu, tetap istirahat ya, nomor satu. Kalau memang ada waktu untuk tetap beristirahat, beristirahat. Yang kedua, jangan lupa selalu berinteraksi dengan teman ya, dengan keluarga. Karena dukungan sosial atau social support group di sekitar kita itu bisa menjadi semangat secara mentalitas kita, support mental kita untuk bisa tetap optimal. Jadi pekerjaan kita itu bisa lebih maksimal jika kita mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang di sekitar kita. Jadi sobat ASN dan pemirsa, jangan lupa tetap mencari dukungan sosial yang sehat untuk pekerjaan kita. Ya. Baik, jadi kita harus menjaga keseimbangan antara fisik dan juga mental ya dok. Tidak hanya fisik saja, tapi mental juga perlu kita jaga. Nah dok, saya ingin mengajak sobat ASN sedikit berefleksi nih dok. Seringkali kita mengukur kesuksesan itu dari jabatan, prestasi, atau mungkin pencapaian karir. Menurut dokter, apakah seseorang bisa dikatakan sukses apabila karirnya berjalan baik namun kehidupan pribadinya justru tidak bahagia, dok? Iya, kadang kita melihat dari sisi yang lain ya. Iya. Tapi jangan lupa point of view atau POV kita juga harus melihat dari sisi yang lain sehingga kita bisa melihat secara lebih holistik. Kalau lihat dari sisi yang karir aja tuh, ntar dari sisi keluarga nggak kelihatan. Ternyata di sisi karir kita yang bagus, ada kondisi keluarga kita yang terabaikan dan merasa kita tidak membahagiakan keluarga kita. Jadi alangkah baiknya kita melihat dari berbagai macam sudut pandang supaya kita bisa melihat lebih baik lagi. Nah, kondisi kesuksesan yang tadi Mbak Yuli bilang, sama istilah kita dengan kesehatan mental ya. Orang sehat jiwa, orang sehat mental itu orang yang mampu memberi, mampu memberikan kasih sayang, lebih produktif, dan bisa mengambil makna atau hikmah dari setiap permasalahan yang dia ambil. Nah, kondisi kemampuan seperti itulah yang istilah kita mengambil sebuah kesuksesan versi mental nih ya, ASN dan sobat sekalian. Oke. Baik, mungkin cerita mengenai refleksi ini mungkin dokter ada kisah nyata dok, mungkin dari pasien dokter yang bisa menjadi pembelajaran nih untuk sobat ASN bahwa kita tidak hanya harus mengejar karir saja, tapi kita juga perlu menjaga keseimbangan hidup dok. Mungkin ada contoh dari pasien yang sedang atau mungkin telah selesai dokter tangani seperti itu dok? Ya, jadi Mbak Yuli lebih tepatnya klien ya. Oh iya, klien. Jadi ada beberapa klien kami, banyak sih kayaknya, nggak beberapa ya, yang kita tangani dengan pelayanan pemberian surat sehat jiwa untuk sobat ASN ya. Dari beberapa kasus yang kita tangani itu hasilnya banyak yang bagus-bagus loh. Padahal 10-20 tahun kerja tapi kok kondisi kesehatan, tes kesehatan mentalnya bagus banget. Nah, pada orang-orang seperti itu saya sering kepo-kepo nih, tanya-tanya gitu ya. Bu, Pak, Bapak itu kok bisa strong ya, kok kelihatan bagus ya tesnya ya, padahal selama ini gitu ya. Oh iya dok, apa? Ternyata faktor spiritualitas atau religi kadang terlupakan. Kadang kita melupakan bahwa pekerjaan kita ini adalah bagian dari tugas ibadah kita di duniawi ya, Mbak Yuli. Nah, mungkin nanti sobat ASN dan pemirsa sekalian bisa melihat dari sisi itu sehingga menambah perbendaraan atau menambah ke tingkat dari kinerja kita supaya kita bisa lebih baik karena bekerja adalah bagian dari ibadah kita. Baik, terima kasih dokter. Tentunya ini bisa menjadi pembelajaran buat sobat ASN. Ternyata tidak hanya menjaga kesehatan mental, fisik,
tapi juga spiritual ya dok. Yep. Ketiganya harus seimbang untuk menciptakan work-life balance ASN tentunya. Nah dok, sebelum kita akhiri podcast ini dok, mungkin dokter dapat menyampaikan pesan kepada sobat ASN di seluruh Indonesia agar tetap mampu berprestasi dalam karir, jadi karirnya terus menaik dan namun tetap sehat, bahagia dalam menjalani kehidupannya dok. Ya. Kepada sobat ASN dan pemirsa di seluruh Indonesia, salam dari kami, dokter spesialis jiwa kedokteran. Saya mewakili tim dari rumah sakit kami menyampaikan terima kasih dan tetaplah semangat untuk bekerja karena tantangan kita dalam proses bekerja ini akan semakin tinggi dan semakin melesat. Kondisi ini membutuhkan sebuah stamina yang kuat. Harapan kami dengan meningkatkan work-life balance kita, kualitas hidup kita, keseimbangan diri kita, maka kinerja kita juga akan semakin meningkat. Itu adalah saran dan pesan dari kami. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi saya rasa ini menjadi pengingat tentunya untuk sobat ASN bahwa di tengah berbagai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab yang kita harus jalani, menjaga kesehatan fisik dan mental itu tetap penting ya dok. Ya. Baik, tentu saja kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Lila Nurmayanti, spesialis kedokteran jiwa, atas ilmu dan insight-nya yang sudah diberikan kepada sobat ASN di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Sama-sama. Sukses selalu dok. Yeah. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada sobat ASN yang sudah menyaksikan podcast ini hingga akhir sesi. Semoga perbincangan kita hari ini bisa mengingatkan bahwa kesuksesan bukan tentang karir yang terus melesat, tetapi bagaimana agar kita tetap sehat dan tetap bahagia tentunya dalam menikmati setiap proses kehidupan yang kita jalani. Tentu saja saya Yuli Resnawati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast ASN Sehat Bugar episode berikutnya, tentunya dengan materi-materi yang menarik lainnya. ASN Sehat Bugar, salam sehat, salam bugar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.